Orang Indonesia tuh dikenal ramah dan santun. Namun, kalau sudah masuk ranah online, jangan dipikir bisa sama. Netizen Indonesia. Akun netizen dari Indonesia. Netizen Indonesia Berada di urutan ke-29 dari 32 negara yang disurvei untuk tingkat kesopanan. dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ramai-ramai menghujat, mengkritik, bahkan juga mereport akun tertentu. Pertanyaannya, apakah ini membanggakan ataukah menjadi bumerang untuk masyarakat Indonesia sendiri? Ya, pernah denger sih. Jadi menurut saya, kesopanan digital adalah segala jenis tata krama, kesopanan, dan juga cara kita berinteraksi dengan satu sama lain di dunia maya atau dunia sosial media. Ya, seperti dengan namanya, menurut saya kesopanan digital itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan dengan bijak dan juga sopan di media sosial. Nah, tindakan yang biasanya kita sering lihat itu dari cara kita berkomentar di media digital. Iya, kesopanan digital itu merupakan tingkah laku seseorang dalam bersosial media, seperti menanggapi suatu konten dan tanggapan orang lain. Iya, menurut saya segala sikap sopan santun yang mencerminkan kita dalam media sosial. Digital ya seperti kata-katanya sih, jadi bagaimana tindak tanduk kita secara virtual, digital gitu. Kesopanan digital itu sangat penting karena semua tindakan kita itu dapat dengan mudah diakses dan juga dilihat oleh masyarakat. Nah, jika kita bertindak tidak sopan atau menjelek-jelekan orang lain di komentar atau di kolom chat lainnya, maka bisa terjadi pertengkaran yang seharusnya itu tidak akan terjadi bila kita bertindak baik dalam berkomentar. Iya, kesopanan digital itu sangat penting karena dapat memberikan efek secara langsung dan tidak langsung kepada pengguna sosial media yang lain. Iya, menurut saya sangat penting. Mungkin kalau bisa kita lihat 1-10, saya akan memilih angka 10. Kenapa demikian? Karena menurut saya jika kita bertindak sopan, itu akan membawa pengaruh positif, terutama untuk diri kita sendiri, dan mungkin berpengaruh juga terhadap orang lain. Iya sih, menurut saya kesopanan digital itu sangatlah penting karena dapat kita lihat dari beberapa tahun kemarin ini, netizen-netizen, terutama netizen Indonesia, yang sering melupakan segala jenis tata krama dan kesopanan yang pernah ia pelajari selama ini dalam kehidupan bermasyarakat, dan malah membuli dan juga mengejek atau menjelek-jelekan satu sama lain di dalam sosial media. Penting banget lah, apalagi kalau digital gini kan aksesnya secara global, jadi banyak yang ngeliat juga. Dewasa dan anak muda itu sangat berperan dalam bersosial media karena sekarang tidak mengenal umur dalam bersosial media, sehingga apabila terjadi kesalahan, yang muda bisa mengingatkan yang dewasa dan sebaliknya. Pastinya pengguna gadget dan sosial media terbesar yaitu remaja dan dewasa. Menurut saya orang-orang yang paling berperan dalam kenakalan-kenakalan atau permasalahan ini adalah dari kalangan dewasa dan juga remaja. Hal ini dikarenakan karena mereka adalah orang-orang yang lebih banyak di internet. Mungkin orang dewasa dan remaja. Yang berperan aktif di kesopanan digital itu pastinya semua orang yang menggunakan media digital, terutama remaja maupun orang dewasa. Mungkin jika disuruh memilih, saya akan memilih angka 2. Kenapa saya memilih angka 2? Karena mungkin menurut saya akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri saja bahwa banyak sekali permasalahan yang ada di media sosial berkaitan dengan penyebaran hoaks, terus ujaran kebencian, dan sikap diskriminasi yang masih dilakukan oleh sebagian dari masyarakat kita sendiri. Rating yang akan saya berikan pada kesopanan digital Indonesia adalah 1 dari 10 karena kita semua juga sudah tahu, dan bahkan negeri-negeri lain pun sudah tahu bahwa netizen-netizen Indonesia merupakan netizen yang bukan merupakan netizen yang terbaik. Kalau diberi rating sih, saya milih antara 2 atau 3. Soalnya sering kita lihat di komentar-komentar gitu, banyak juga yang masih saling hujat-menghujat. Kalau misalnya ada yang punya sudut pandang yang berbeda,
ada juga orang yang berkomentar kok gitu sih atau hal-hal lainnya, akhirnya mereka saling tersinggung dan juga lama-kelamaan komentarnya akan berisi pertengkaran. Menurut saya, tingkat rate kesopanan digital di Indonesia ini sangat rendah, yaitu sekitar 5-6, karena kita sering menjumpai di sosial media bahwa di kolom komentar itu sangat banyak hate speech dan bullying. Meskipun tidak banyak, tetapi itu bisa berpengaruh di konten seseorang yang dikomen itu. Karena yang pertama, literasi. Menurut saya, literasi di Indonesia ini masih sangat rendah. Sehingga seseorang itu dalam menanggapi orang lain itu kurang. Karena literasi ini tidak hanya sebatas mengolah informasi yang ada, tetapi bagaimana sikap seseorang untuk menanggapi pendapat orang lain. Menurut saya yang paling besar itu di lingkungan pergaulannya, jadi lingkungan dia tinggal dan lingkungan teman-teman sekitarnya, dan juga media massa yang selalu masuk di media digital. Mungkin dari faktor keluarga, teman, dan lingkungan. Karena lingkungannya toksik sih, jadi apa yang kita makan sehari-harinya itu toksik, pasti yang kita keluarkan juga pasti toksik. Mungkin dari psikologis orang itu sendiri mungkin bisa dibilang agak tertekan sehingga dia harus mengekspresikan sifatnya melalui sosial media tersebut kepada orang lain. Mungkin bisa dikatakan kurang baik dalam hal ini. Kalau dari sudut pandang saya sendiri, sebenarnya di satu sisi saya juga cukup kecewa dengan apa yang dikatakan oleh remaja Korea tersebut. Tapi di sisi lain saya juga kecewa dengan masyarakat Indonesia yang akhirnya mereka banyak yang menghujat di kolom komentar Instagram kedutaan Korea. Dimana mungkin saja kedutaan Korea itu tidak begitu tahu akar masalahnya seperti apa, tapi jadi kena imbasnya juga gitu. Agak kaget gitu ya, karena kok bisa gitu netizen Indonesia sampai meluangkan waktunya untuk ke kolom komentar. Sebenarnya cowoknya memang salah sih, tapi cowoknya juga berhak marah, tapi bukan berarti netizen Indonesia bisa semena-mena berkata yang kasar, terutama di IG-nya kedutaan Korea gitu. Itu hal yang kayak ekstrim gitu loh, dan dapat menjelekan nama dari Indonesia itu sendiri, meskipun nama dari netizen Indonesia sudah dijelekkan oleh mereka. Yang saya tahu, dan ini juga dari sudut pandang saya, tindakan itu juga merupakan tindakan yang kurang baik. Jadi lebih baik kita jangan menghujat balik ke pihak sana, melainkan kita anggap itu sebuah pelajaran untuk kedepannya. Kita harus bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media ya. Sehingga nantinya rating kita akan terus naik menjadi negara yang paling sopan di media digital ini. Menurut saya seharusnya kita tidak boleh melakukan hal tersebut, melainkan kita menjadikan hal itu sebagai suatu patokan bagi diri kita sendiri untuk dapat berubah dan mengevaluasi diri kita sendiri lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Lucu sih sebenarnya, karena Microsoft berkata seperti itu kan pasti untuk kita refleksi diri dan perbaiki diri juga gitu, tapi kenapa kok malah mereka yang dikata-katain gitu kan. Menurut saya ini bukanlah hal yang sepenuhnya salah, tapi juga bukan hal yang benar, karena kita bisa mengutarakan pendapat pada kolom komentar tersebut, namun kita juga bisa mengolah kalimat-kalimat tersebut sehingga tidak terlalu kasar gitulah, bisa dibilang kalau kasarnya. Jadi bisa lebih diolah menjadi lebih halus lagi. Pastinya rehat dari sosial media dalam jangka waktu yang panjang, terus menggunakan waktu-waktu itu untuk sesuatu yang lebih berguna, menambah skill, cari hobi baru, kayak gitu. Harusnya dari kita sendiri aja dulu ya untuk melakukan kesopanan digital ini. Apa kita sudah cukup baik dalam bertindak atau belum? Nah, kalau misalnya sudah benar atau sudah baik, kita bisa lanjut ke lingkungan sekitar kita.
Nah, dari situ kita meminta tolong mereka untuk jangan stop di mereka saja. Kita juga minta tolong mereka untuk terus menyebarkan rasa kepedulian ini sampai ke skala besar. Melakukan pengawasan dan kesadaran diri. Kita bisa mulai antar teman untuk lebih mengingatkan, lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Kita boleh dan kita berhak untuk mengutarakan pendapat kita di sosial media terhadap orang-orang tertentu. Namun, hal yang kita harus perhatikan adalah kesopanan dan juga tingkah laku kita dalam mengutarakan pendapat tersebut agar semua orang merasa bahagia.